Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir di Masjid Al-Ma'ruf Perumahan Jatimas Kelurahan Balecatur Ngamping Sleman, seluruh keluarga besar Hasunatur, alumni haji, alumni umroh, ataupun juga jamaah dan hadirin pemirsa yang berbahagia rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini karena rahmat dari Allah, karena pertolongan Allah kita semua bisa dihadirkan di acara kuliah 7 menit atau mungkin juga pengajian yang sudah disiarkan oleh Hasunatur 2 kali pertemuan, dan ini pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran pada acara sore hari ini. Pada hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ini mantan alumnus Haji Hasuna yang sempat berkumpul mengikuti live pada sore hari ini. Di samping kiri saya ada Pak Bambang Wicaksono. Ini dulu pernah ikut Umrah Hasuna pada tahun 2014. Hajinya sudah dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2019. Di sampingnya ada Kapten Windarso. Nah, Kapten Windarno beserta dengan Ibu Sumarmi ini calon haji Hasuna yang akan berangkat pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan ini Pak Win dan Ibu bisa berangkat pada tahun ini. Ini harap-harap cemas, tetapi mereka sudah sangat paham dengan kondisi yang ada sehingga pada sore hari ini sempat kumpul di masjid ini untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Di sampingnya ada Lek Ngatimin, saya menyebutnya. Lek Ngatimin ini sehari-hari ada di Pasar Beringharjo, Juragan Beras. Ini alumnus Haji Hasuna. Tahun berapa dulu ya? Tahun 2019. Ini beserta istrinya. Dan juga di sana kita melihat ada Bapak Paimin, ya, Pak Paimin juga dengan Ibu ini yang calon jamaah umroh Hasuna yang belum jadi berangkat. Masya Allah ya, ini berkumpul antara alumnus haji dan umroh Hasuna yang sudah berangkat, dan di sekitar kami ini ada alumnus dan alumni haji, dan juga ada masyarakat yang ada di Gamping ini yang siap berangkat tapi tertunda keberangkatannya. Kebetulan tema yang disampaikan oleh Hasuna pada saya, kata teman-teman ini mengerikan. Judulnya itu andai tahun ini ibadah puasa saya yang terakhir. Bapak bisa bayangkan kalau judulnya seperti itu, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Sesuk tahun 2021 wis ora poso meneh itu ya. Sudah berada di tempat yang lain. Sehingga mencermati judul yang disampaikan oleh teman-teman, oleh pengurus Hasuna ini, saya juga berpikir muhasabah diri. Karena kemudian
saya ingat dan kita ingat semuanya, Allah berfirman pada surat Al-Hasr ayat 18 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah memberikan satu penguatan bahwa sesungguhnya hidup kita ini tidak boleh seenaknya. Hidup kita ini harus terencana dengan baik. Kalau bahasa manajemen yang diusung oleh kawan-kawan praktisi itu, hidup itu sesungguhnya seperti orang yang merencanakan kegiatan usaha. Mesti ada planning, perencanaan, ada organizing, ada kegiatan yang dilakukan, ada controlling, ada pengawasan, dan juga ada evaluasi. Maka di dalam ayat inilah yang perlu untuk kita renungkan adalah Allah menganjurkan kita sekalian merenungkan hidup ini, bahwa merencanakan apa yang akan kita rencanakan pada waktu-waktu yang akan datang perlu untuk kita laksanakan. Tetapi juga mengevaluasi. Kalau Ramadan tahun ini istimewa, kita berpuasa Ramadan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah wabah corona. Kemudian hari ini kita harus duduknya pakai masker, di masjid ini diatur dengan social distancing, masuknya tadi pakai hand sanitizer. Ini merupakan protokol kesehatan yang perlu kami lakukan sehingga masjid tetap ada syiar, jamaah bisa bertemu dengan semua asatid untuk bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu dan pemirsa yang kami hormati rahimakumullah, maka itulah sesungguhnya bahwa kita perlu melakukan muhasabah diri. Tetapi di tengah-tengah itulah bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini diisi dengan dua hal. Ada sisi syukurnya dan ada sisi sabarnya. Kalau saya tanya dengan Bapak Ibu, kapan toh kita itu harus bersyukur kepada Allah dan apa yang kita syukuri? Biasanya Bapak Ibu memberikan satu jawaban, pas kalau saya sedang senang, ya saya bersyukur. Kalau saya sedang susah, diuji, saya sedang bersabar. Tetapi kalau kita cermati dalam kondisi apa saja, Allah senantiasa mengajak kita sekalian antara mengisi dengan rasa syukur kita dan rasa sabar. Ini merupakan pakaian seorang yang beriman, pakaian seorang muslim. Itu adalah diisi dengan kesyukuran dan diisi dengan kesabaran. Maka kemudian lain sisi Allah menyampaikan kabar kepada kita, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini perintah agar kita ini bersyukur, dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan kamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah-nambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang pernah bersama Sunnah menuju ke Tanah Haram, semua orang-orang yang berkunjung ke Tanah Haram, baik itu melaksanakan umrah ataupun haji, isinya itu hanya senang dan senang sekali. Pada saat digoncang dengan permasalahan yang sangat kuat, yang sangat besar di Mina, di Arafah, tetapi para jamaah haji yang berkumpul lebih dari hitungan jutaan ini, 1 juta ini, tidak ada yang berkeluh kesah karena landasannya adalah rasa syukur kepada Allah dan sabar mensikapi apa yang sedang dialami. Ini hal yang perlu untuk kita teliti, bahwa sungguh pada saat kita ini banyak bersyukur, Allah akan tambah-tambah kenikmatan itu kepada kita sekalian. Maka kemudian kita tidak boleh banyak berkeluh kesah.
Tidak boleh kita bersedih hati. Bahkan kalau orang yang beriman itu musibah ini menjadi kabar gembira. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kekuatan kita saat diguncang itu pertama kekuatan iman, dibangun akidahnya. Kondisi sekarang ini ada virus COVID ini, kita berpikir bahwa makhluk kecil ini ada yang menggerakkan yang maha besar. Maka biarlah makhluk kecil ini Allah yang mengurus. Kewajiban kita adalah berdoa pada Allah, berikhtiar agar kita ini diselamatkan dari wabah dan musibah. Kemudian bertawakal ilallah, ini yang kemudian perlu untuk menjadikan perenungan kita. Dan memang Allah sudah tetapkan pada kita akan diuji dengan banyak ujian. Wala nabluwannakum fi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sudah diberi oleh Allah kurikulum. Allah itu akan uji kita, tetapi Allah sudah memberikan kunci jawabannya dan Allah sudah membagikan nanti nilainya apa yang akan kita peroleh. Allah akan uji kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa khawatir, wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Diuji oleh Allah dengan agenda-agenda ujian yang disampaikan oleh Allah, tetapi bagi orang yang beriman, basyiris sabirin, itu menjadi kabar yang menggembirakan bagi orang yang bersabar. Kenapa? Apa ibu yang berbahagia, yang saya cintai, sungguh bahwa Allah itu akan menguji kita itu setara dengan kemampuan yang akan kita bebankan pada kita. Allah nggak akan menguji kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Allah sudah ukur kemampuan kita seberapa banyak, maka Allah akan uji kita itu. Insya Allah Allah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, takarannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu pasti. Yang kedua, kalau kita itu diuji oleh Allah, ibarat anak yang sekolah, kalau diuji itu biasanya mau naik kelas, kelasnya akan tambah. Nah kita sama, diuji oleh Allah ini, satu ujiannya Allah sesuaikan dengan kemampuan kita, mengatasi ujian Allah ini, mengerjakan ujian Allah ini. Dan yang kedua, kemudian kita bisa melaksanakannya ini, bahwa ujian ini akan menaikkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam ayat tadi itu, kalau kita pandai mensyukur dan tidak banyak berkeluh kesah, wah Masya Allah, kita ini akan bisa bersama-sama ya mengatasi musibah ini dengan tidak perlu menjadi galau dan terpuruk. Mesti akan ada endingnya. Jamaah yang akan berangkat ini, Pak Win tanya, Pak Nur kira-kira tahun ini berangkat haji atau tidak? Ganti balik saya tanya, menurut Pak Win jadi berangkat tidak? Maka dijawab oleh Pak Win sendiri, kalau kehendak Allah menghendaki tahun ini Allah cabut wabah, ini virus corona kembali ke haribaan Allah, kemudian Allah berikan kesempatan bagi calon jamaah haji sunnah tahun ini mau berangkat, ya diberangkatkan oleh Allah, meskipun di sini ada jamaah kami yang umrohnya tertunda. Ini Pak Bambang Wicak ini harusnya dengan ibu dan 7 keluarga berangkat bulan apa Pak Bambang? Bulan Maret ya. Bulan Maret ada yang harus berangkat tanggal 9, tapi happy saja teman-teman kami ini karena sangat paham ketidakgalauan ini dimunculkan karena ada sikap syukur dan sikap sabar. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk bisa mengatasi permasalahan itu dengan baik. Maka dalam satu hal yang lain Allah sampaikan nikmah minang indina kadzalika nazri man syakara, sebagai nikmat dari kami Allah, demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi
termasuk balasan orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan ini, maka insya Allah kita akan mampu mengatasi segala macam persoalan ini dengan baik. Persoalannya kenapa kita harus bersyukur? Kita perlu memahami Bapak Ibu, kita itu diberikan oleh Allah 4 nikmat. Sampaikan Rasulullah arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Pada diri anak Adam itu ada 4 kemampuan yang diberikan oleh Allah. Wa nuzulul li arba'ati asya. Tetapi yang 4 kehebatan nikmat yang diberikan oleh Allah itu bisa saja hilang karena 4 perkara. Yang pertama apa? Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama Allah berikan kita al-ilmu, diberikan kita ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Melaksanakan ibadah puasa dengan ilmu, mengerjakan sholat dengan ilmu, melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ilmu, beramal soleh dengan ilmu, diberikan oleh Allah. Al-ilmu itu bagian dari nikmat yang kita syukuri karena Allah berikan kita akal. Yang kedua nikmat yang diberikan oleh Allah itu apa? Setelah al-ilmu adalah ad-dinun, diberikan oleh Allah kita itu agama. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat bagi Allah agar kita itu dengan agama ini mengenal Allah dengan baik, ma'rifatullah. Dengan agama ini memberikan kita nasihat kepada Rasul, bermakna bahwa kita ini dengan beragama kita bisa mengenal Kanjeng Nabi dengan baik, ma'rifatur Rasul. Dan dengan agama itu kita bisa mengenal diri kita, ma'rifatun nas, mengenal diri kita dengan baik. Itu hanya dengan kemampuan agama yang diberikan oleh Allah lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang keempat, yang ketiga adalah al-ahya, diberikan oleh Allah adalah bahwa kita itu al-haya, rasa malu. Rasa malu itu juga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang itu bisa diselamatkan dari musibah dunia kalau masih ada perasaan malu. Kenapa kok ada korupsi? Karena hilang rasa malunya. Kenapa kok ada kemungkaran? Karena hilang rasa al-hayanya. Ini yang kemudian perlu disyukuri. Kita sekalian masih diberikan oleh Allah sikap al-haya, rasa malu. Nah, yang keempat adalah Allah itu berikan kita dengan apa? Dengan kemampuan beramal soleh, wal amalus soleh. Kita kemudian diringankan beramal soleh. Dan ciri orang yang banyak amal solehnya itu sebanding lurus, alladzina amanu wa amilus solihat. Kalau orang itu imannya bagus, maka tentunya amal solehnya juga menjadi banyak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, itulah yang kemudian kita perlu memaknai bahwa cara kita bermuhasabah itu diantaranya adalah bagaimana kita melaksanakan, mengedepankan 3 hal. Hal-hal yang perlu untuk kita sikapi pada saat kemudian kita itu diberikan oleh Allah karunia umur ini, hendaknya kita bisa melaksanakan yang pertama itu menjadikan hidup kita itu untuk melaksanakan taubatun nasuha. Dosa kita banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak ya. Dosa kita kadang tidak terukur, kadang kita tidak menyangka, tidak sadar kita itu banyak berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, berbuat kemusyrikan, berbuat kezaliman, tetapi kita tidak sadar. Maka hidup orang yang beriman itu cara muhasabah dirinya, cara ia meneliti dirinya dengan baik di hadapan Allah adalah dengan melaksanakan taubatun nasuha. Melepaskan diri dari semua dosa dan kemaksiatan, menyesali semua dosa kita masa lalu, dan kemudian kita bertekad di sisa umur kita ini untuk bisa melaksanakan amal soleh. Maka kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, At-Tahrim ayat 8 itu Allah menyampaikan firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatun nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha.
Ini taubat yang sesungguhnya. Kita sadar bahwa kita banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian kita menyadari perbuatan dosa kita itu, punya azam kita, punya beristighfar, mohon ampun pada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan kita itu. Menumpuk-numpuk harta bagian dari kesalahan kita di hadapan Allah. Tidak peduli dengan fuqara wal masakin merupakan kedoliman kita di hadapan Allah. Melaksanakan ibadah dengan salah niat merupakan kemusyrikan, kesyirikan yang tersembunyi, kesalahan kita di hadapan Allah. Maka kemudian yang seperti itu sampai Kanjeng Nabi sendiri itu bertaubatnya, beristighfar pada Allah lebih dari 100 kali. Hai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku sendiri bertaubat dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Ini sekelas Rasulullah saja. Betul-betul menyadari kekurangannya di hadapan Allah, maka kemudian Kanjeng Nabi banyak bertaubat, melakukan perenungan, kontemplasi diri. Kalau dulu bapak-bapak yang pernah berkunjung ke Tanah Haram, naik ke Gua Hira, ya, bagaimana di sana Kanjeng Nabi berkontemplasi diri, melakukan muhasabah di tengah hiruk pikuk masyarakat Mekah yang ada. Ini yang kemudian taubat ini, taubat itu merupakan sarana kita untuk bermuhasabah. Langkah yang kedua, cara kita bagaimana kita itu meneliti diri kita adalah dengan melakukan muraqabah. Muraqabah itu apa, Bapak Ibu? Muraqabah itu bahwa seorang muslim ini mengkondisikan dirinya senantiasa diawasi oleh Allah setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupannya. Allah tahu rahasia-rahasia kita, dan Allah juga tahu lintasan-lintasan hati dan niat kita. Maka orang kalau kemudian dia merasa diawasi oleh Allah, hidupnya akan berhati-hati. Kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah, maka senantiasa setiap apa yang ia kerjakan itu akan senantiasa dilandasi hanya dengan mencari ridha Allah dan mohon pertolongan Allah. Ini muraqabah. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'u millata Ibrahim hanifa wattahidullahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya pada orang-orang yang ikhlas, yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan. Ini yang kemudian muraqabah ini menjadi ciri dan menjadi laku yang kedua, cara kita mensikapi umur kita itu di dalam kehati-hatian yang teramat sangat tinggi. Maka yang ketiga, cara kita melakukan muhasabah di hadapan Allah itu kita melakukan evaluasi diri. Muhasabah. Seorang muslim itu siang malamnya kemudian ia bekerja seperti bagiannya di akhirat. Dunia ini untuk lintasan saja, untuk etape menuju jalan akhirat. Maka kalau kemudian kita ketahui setahun itu hitungannya hanya ada 3 hari. Hari ini, hari besok, dan hari kemarin. Maka ada hadis, barang siapa yang hari ini amal solehnya lebih baik daripada hari kemarin, ia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau amal solehnya hari ini sama dengan hari yang kemarin, kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalau hari ini amal soleh kita lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka setiap hari kita kemudian menulis agenda-agenda ibadah kita. Hari ini kita akan berbuka, nanti menjelang tidur dievaluasi. Kemarin hari Sabtu dengan hari Ahad ini capaian ibadah kita sejauh mana? Sama, lebih baik atau lebih buruk? Itu muhasabah, evaluasi itu yang perlu untuk kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita ini bisa melakukan mujahadah. Mujahadah itu bahwa seorang muslim itu mengetahui, Bapak-bapak kalau ditanya siapa musuh kita sesungguhnya dalam hidup kita ini, musuh kita itu ada 4. 1, dunia, yang kadang dunia ini melalaikan. Musuh kita yang kedua adalah hawa nafsu.
yang kadang ini melarikan juga. Musuh kita yang keempat adalah syaitan, yang kadang syaitan ini juga mengganggu kita. Dan musuh kita yang keempat adalah hal-hal yang menjadikan kita ini ragu atas apa yang kita kerjakan. Ini yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu untuk kita kritisi. Maka itulah Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa capaian orang berpuasa itu, kalau kita cermati lebih lanjut, adanya hanya la'allakum tattaqun, kemudian agar engkau mengetahui, dan kemudian agar engkau menjadi orang yang bersyukur. Takwa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan wala'allahum yarsudun. Ini capaian Ramadan kita harus seperti itu. Ramadan harus menghasilkan ketakwaan, Ramadan harus menghadirkan hikmah atas apa yang kita kerjakan sehingga kita menjadi orang yang mengetahui apa yang terkandung keutamaan ibadah puasa kita itu. Dan yang ketiga adalah kemudian kita bisa memahami dengan baik. Itu yang kemudian kita mencermati seperti itu. Wala'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Wala'allahum yarsudun, menjadi orang yang sangat bijak. Maka hasil nilai dari orang yang berpuasa, yang puasanya benar, adalah takwa, memunculkan ketakwaan, memunculkan syukur di hadapan Allah, dan memunculkan kebijakan atas apa keutamaan-keutamaan ibadah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, maka yang terakhir yang perlu saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, jamaah keluarga besar Hasunatur, adalah bahwa mari di 10 hari puasa Ramadan kita, nggak terasa ya, ternyata sudah 10 hari ya, sudah 10 hari tidak terasa. Kita perlu mencermati, karena sudah 10 hari berarti tinggal 20 hari lagi. Maka kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran itu 133 agar kita bersegera mencari ampunan dari Allah dan surga. Setelah itu kemudian kita membentuk, mengoptimalisasi diri menjadi orang yang bertakwa, yang di dalamnya dalam Ali Imran ayat 134 disebutkan di sana sifat-sifat ketakwaan yang harus muncul dalam diri kita adalah menjadi lebih dermawan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadziminal ghaidz, menjadi bertambah sabar, wal 'afina 'anil nas, menjadi orang yang pemurah pemaafan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan menjadi orang yang dimanapun bermanfaat, berbuat kebaikan. Inilah yang kemudian perlu untuk kita sikapi lebih lanjut, hingga akhirnya Allah akan menanamkan dalam diri kita itu sifat-sifat takwa, sehingga Ramadan tahun ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ramadannya sangat istimewa. Bapak-bapak dihimbau untuk stay at home gitu ya, beribadah di rumah. Ini skenario langit sebetulnya. Allah akan mempercepat terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seluruh dunia. Yang selama ini Bapak Ibu kemungkinan jarang bisa berinteraksi di rumah, beribadah, Allah sampaikan tahun ini merupakan tahun terbentuknya percepatan gitu ya, terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Orientasinya bukan hanya satu kampung, sedunia. Allah membuat skenario yang luar biasa. Maka teruslah kita bermunajat pada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Ibu yang ibadah hajinya menunggu, yang umrohnya tertunda karena sudah dilandasi dengan sikap syukur dan sabar, semua bisa dilakoni ya, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang kami hormati dan jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi ya setelah buka puasa dan salat maghrib, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para Bapak Ibu dan alumni yang mungkin akan berkirim pertanyaan. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Meneruskan setelah kita berbuka puasa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbuka dengan sehat, dengan nikmat. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan dan puasa kita hari ini lebih baik daripada puasa hari kemarin, meningkat sehingga kita bisa melakukan evaluasi ibadah kita pada hari Ahad ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, satu hadis dari Bukhari menyampaikan tentang pandangan kehidupan kita di dunia itu disampaikan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Bahwa satu saat Ibnu Umar pernah berkata, Kanjeng Nabi pernah memegang bahunya Ibnu Umar itu sambil bersabda, "Hendaklah engkau hidup di dunia ini seolah-olah orang asing atau penyeberang jalan." Maka diberikan nasihat yang kedua, idza amsayta falatang tadiris sobahah wa idza asbahta falatang tadirul masa fahud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Nasihat Kanjeng Nabi kepada Ibnu Umar itu, wahai Ibnu Umar, hendaklah engkau ini hidup di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita ini orang asing berada di negeri orang lain, tentu waktunya terbatas. Selain waktunya terbatas, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh satu negeri di mana kita singgah. Bahkan mau menuju ke negeri itu pun ada syaratnya. Kalau Bapak Ibu mau tindak ke tanah haram, mesti harus punya paspor, harus suntik meningitis, harus punya visa. Sama, kehidupan kita di dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah sebagai orang asing, maka tentunya kita harus sadar diri, hidup kita di dunia ini sangat tidak akan lama-lama amat ya. Karena umatnya Nabi Muhammad itu umur standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Apa-apa nggak boleh tanya. Nah itu simbah saya 80 tahun, yang 10 tahun bonus. Tetapi standarnya itu kelaziman umumnya 60 tahun sampai 70 tahun usia umat Rasulullah. Ini menjadi satu perhatian kita bahwa sesungguhnya hidup kita itu teramat sangat tidak lama-lama amat di Indonesia itu. Maka apa yang perlu untuk kita lakukan? Ya berhati-hati. Karena kita ada jatah tinggal di dunia ini dan itu merupakan rahasia Allah, kapan kita akan kembali kepada Allah, di mana kita akan diwafatkan, karena kematian itu nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur, matinya nggak bisa dipilih di mana kita akan meninggal. Ini yang kemudian hendaknya kita itu mensikapi diri kita itu hidup seolah-olah sebagai seorang musafir. Maka perlu pegang kompas. Kita kalau bepergian di luar negeri mesti harus punya peta. Orang hidup di dunia sama, petanya, kompasnya itu adalah Al-Quranul Karim. Petunjuk-petunjuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya, itu dengan ya bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana berinteraksi antar manusia dengan manusia yang Nabi sudah menuntunkan. Atau kata Rasulullah adalah wa'abiru sabilin, atau kita sebagai seorang penyeberang jalan. Ini ya Bapak Ibu ya, Allah ya, jalan Jakarta ini ya, jalan Wates ya. Kita gak berani loh, kita mau nyebrang itu mesti tengok-tengok. Saya hitung lebih dari 1 kali kita tengok-tengok. Kalau kita mau nyebrang ke arah utara, tengok timur 1 kali, barat 1 kali. Saya kalau mengamati di pinggir jalan tidak ada orang yang nyebrang jalan tengoknya hanya 1 kali, mesti ping bola-balik. 1 tengok lagi, baru setelah hakul yakin
Yakin, aman, ainul yakin, yakin dilihat jalannya sepi, baru kita berani nyebrang. Filosofi hidup kita seperti orang nyebrang, artinya harus berhati-hati. Berhati-hati apa yang perlu kita perhati-hatikan? Ya berhati-hati yang membuat Allah murka dengan kita apa? Kesyirikan yang kita kerjakan. Ya jangan syirik. Jauhi kemusyrikan. Allah tidak suka kita berbuat kezaliman, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia agar kita menjadi orang-orang yang muhsinin, yang baik hatinya. Kita juga berupaya agar kita tidak melakukan kemaksiatan yang membuat Allah tidak ridho. Kezaliman, kemaksiatan, kemusyrikan, kefasikan, ini yang kemudian perlu untuk kita berhati-hati di dalamnya agar kita tidak ketabrak kesyirikan, tidak ketabrak kezaliman, tidak ketabrak kefasikan. Ini yang kemudian kita disampaikan dalam hadis ini, seperti orang penyeberang jalan kita tidak bisa seenaknya. Kadang kita juga harus baca rambu-rambu. Rambu-rambunya dibaca supaya kita tidak salah arah. Nabi juga menyampaikan idza amsayta fala tangtadiris soba. Kalau engkau, kata Rasulullah, janganlah engkau jika berada di waktu sore, maka janganlah menunggu sampai pagi hari. Dan apabila engkau di pagi hari, jangan sampai menunggu sampai pada sore hari. Ini supaya kita menjadi orang yang produktif. Produktif dalam apa? Produktif agar kita ini bisa banyak beramal soleh. Kita sudah diajarkan betul, Masya Allah, simbol-simbol haji, simbol-simbol umrah, itu simbol-simbol bahasa kehidupan. Di dalamnya kita diajarkan agar kita ini mempunyai kemampuan ta'aruf yang baik, mengenal satu dengan yang lainnya. Apa Bapak berada di suatu lingkungan, banyak orang yang berbeda-beda warna kulit, berbeda bahasanya, tapi Masya Allah, karena diikat dengan iman dan ketakwaan, meskipun tidak tahu bahasanya, tidak kenal dari mana asalnya, jamaah haji tidak ada yang komunikasinya kemudian terhenti, bisa jalan. Ta'arufnya diajarkan oleh Allah. Kehidupan kalau kita mengenal dengan baik siapa Allah, siapa Rasulullah, siapa diri kita, siapa makhluk Allah yang lain, membaca surat Allah yang tersurat dalam Al-Quran dan yang tersirat dalam ciptaan-ciptaan Allah, maka ini akan menjadikan kita ini bisa mensikapi kehidupan kita itu dengan baik. Maka kita tidak boleh menunda-nunda. Sudah, lakukan saja, tidak usah menunda-nunda. Kalau bapak-bapak ini sudah berniat kemarin untuk berumrah, kemudian melakukan eksekusi program umrah. Yang mau berhaji, berhaji. Ini ada banyak program-program amal soleh, banyak program-program yang berhubungan dengan fisabilillah. Ini yang kemudian kita sikapi dengan baik. Ini yang kemudian menjadi bagian terpenting dari kegiatan yang kemudian kita lakukan sekarang ini. Maka hal-hal yang seperti inilah yang kemudian kita perlu mensikapi dengan baik. Maka satu hadis lagi saya sampaikan pada Pak sekalian. Satu hadis dari Abu Barzah sampaikan. Besok Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak akan berangkat menuju ke Sirat, ya, ke jembatan yang akan kita lalui sebelum kita menuju kepada surganya Allah. Itu sebelum kita ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang sekarang kita kerjakan saat ini. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, menginformasikan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Besok itu kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita itu digunakan untuk apa. Ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Saya diberi oleh Allah umur 54 tahun. Ini jamaah kita Pak Win. Pinten Pak Win? Respondipun Pak Win. Diberi oleh Allah usia 64 tahun, ada yang masih 40 tahun, 50 tahun.
Usia ini merupakan rahasia Allah. Kapan kita ajal, kapan kita ini akan bertemu dengan Allah, itu seperti pohon kelapa gitu. Kelapa itu kadang yang jatuh, ya cengkirnya dulu. Cengkir itu kelapa muda, pelutuk gitu kan ya. Kadang beluluknya dulu yang kecil, kadang nggak turun-turun, nggak jatuh-jatuh, menjadi cumplung gitu ya, baru turun, baru jatuh. Ini umur kita besok ditanyakan oleh Allah. Pertanggungjawabannya kita akan menjawab pada Allah. Umur kita akan gunakan untuk apa? Tentunya kita akan jawab besok di hadapan Allah. Umur kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah, apalagi ditanya oleh Allah yang berikutnya, wa'an ngilmihi fima fa'ala. Ditanya oleh Allah tentang ilmunya digunakan untuk apa. Kita ini diberikan oleh Allah ilmu, ya, karena kita diberi oleh Allah akal. Ilmu itu dipergunakan untuk apa? Kalau kita lihat dalam petunjuk Allah Al-Quran itu sebagai khalifatullah fil ardh, ilmu itu kita gunakan untuk mengelola ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita diberi arahan dengan ilmu itu, yang menjadikan kita adalah mencari keselamatan akhirat, titiannya adalah melewati dunia. Itu al-ilmu. Besok kita akan pertanyakan, ditanya oleh Allah, ilmu digunakan untuk apa? Ya tentu ilmu ini yang kita peroleh itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ditanya lagi oleh Allah, selain ilmunya, ditanya lagi oleh Allah apa? Wa amalihi min aina iktasabahu wa fina anfaqahu. Ditanya oleh Allah tentang hartanya. Kalau umur, pertanyaannya satu Bapak Ibu. Umurnya untuk apa? Nah besok kita pertanggungjawabkan pada Allah. Untuk ini ya Allah, pada tanggal 3 Mei ini pernah kami hadir ini di acara live-nya Hasuna. Ditanya besok. Kemudian kita apalagi sholat berjamaah terus tanya. Kita tidak bisa menjawab, nanti yang menjawab mulut kita itu akan terdiam, nanti yang menjawab semua organ tubuh kita menjawab. Benar ya Allah. Nah ini ilmunya, umurnya satu pertanyaan. Tentang umurnya satu, ilmunya satu, tetapi begitu masuk harta ini pertanyaannya dua. Pertanyaan wa amalihi min aina iktasabahu. Nah, punya harta ini digunakan dapat dari mana, dan anfaqahu, dan digunakan untuk apa? Apa-apa ditanya dua ini, yang suwe itu ditanya dua itu digunakan untuk apa? Ya, umurnya itu digunakan untuk apa? Satu jawaban. Hartanya dijawabnya dua. Nah, kalau bondo harta ini pertanyaannya dua. Carinya bagaimana dan penggunaannya seperti apa. Berat Bapak Ibu. Maka ini hati-hati nih Emil ya, yang menjadi pedagang ini ya. Masya Allah ya, setiap hari berhubungan, wah Masya Allah. Padahal ibadah itu filosofinya kayak pedagang Bapak Ibu. Ibadah itu seperti pedagang. Pedagang itu yang dipikir adalah satu untung. Oh sebentar, modal pokok dulu gitu ya. Yang kedua untung, yang ketiga rugi. Kan itu ya. Ibadah juga sama filosofinya. Ibadah itu yang dipikir kalau untung itu semua kewajiban kita, ibadah-ibadah wajib itu merupakan modal pokok. Ini nggak boleh berkurang. Salat saja itu sampai kita sentik-sentik mau meninggal, mau sakaratul maut, kalau masih mendengar, ditalkin masih mendengar, masih belum sampai tenggorokan nyawa kita, itu kita masih harus beribadah, harus salat meskipun dituntun. Nah ini yang kemudian terus tentang hartanya ini digunakannya untuk mencarinya gimana dan digunakan untuk apa. Modal pokoknya itu ibadah-ibadah wajib. Terus untungnya gimana? Keuntungan kita itu para ulama memberikan arahan, nanti bisa dibaca di kitab Minhajul Muslim tapi lebih lanjut ya. Nah keuntungannya itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Keutamaan itu.
Jadi kalau ibadah sunnah itu baru keuntungannya. Bapak-bapak ini puasa Ramadan toh, ini baru break even point gitu ya, Bu. Tapi nanti kalau sudah puasa, rajinnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Masya Allah, Ayyamul Bid itu merupakan keuntungan. Maka yang kedua, yang ketiga adalah kerugian. Nah, pedagang kalau yang dipikir isi modal pokok masih tetap aman. Kemudian apa batini, nah ibadah sunnah itu keuntungan. Maka dari itu berarti ada keuntungannya, selisih antara apa yang dibeli dengan yang dijual, ada selisihnya itu menjadi keuntungan. Nah ibadah sunnah itu bagian dari keuntungan. Apa Ibu puasa wajib, tadi malam kita sahur, hari ini kita berbuka, nanti kita sholat tarawih, terus baca Al-Quran, amalan-amalan sunnah melengkapi yang wajib, itu keuntungan kita. Maka sangat tidak logis ya kita puasa tetapi amal-amal sunnahnya ditinggalkan. Nah yang terakhir adalah kerugian. Nah rugi itu apa? Ya perbuatan kemaksiatan, mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ibadah itu rukunnya dua, dikerjakan dengan ikhlas dan dikerjakan dengan benar. Ikhlas hanya mencari ridha Allah, dan benar itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Nabi menyampaikan wa an jismihi fima adlahu, kita diberikan badan ini dipergunakan untuk apa? Sekarang kalau sedang wabah virus corona, sebetulnya kita itu semua ODP loh, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan siapa? Pengawasan Allah. Nah, kita semua bisa menjadi ODP, orang dalam pengawasan Allah. Maka tadi ada sifat muraqabatullah, kemudian sikap-sikap mujahadah, tapi yang harus dimunculkan. Ini yang merupakan bagian-bagian penting yang perlu untuk kita sikapkan. Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, dari keterangan-keterangan yang ada ini, hendaknya kemudian kita bisa mengambil inti, bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini. Monggo, masih ada 10 menit, mungkin kalau mau dipergunakan, ada yang mau ditanyakan. Ji, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Haji. Saya pernah mempunyai teman, waktu itu sakit. Terus teman saya itu mempunyai hutang puasa ya Pak Haji. Mempunyai hutang puasa. Teman saya itu minta tolong kepada saya. Itu untuk minta disahurkan 1 hari puasa. Nah, waktu itu memang saya telah melaksanakan puasa yang hutangnya punya teman saya itu. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Haji? Setelah hutang puasa itu saya sahurkan, alhamdulillah teman saya itu sembuh sehat walafiat. Itu pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari calon jamaah umroh hasunah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertanyaannya berhubungan dengan masalah mengqadha puasa. Ada disampaikan di situ, tadi disampaikan ada orang sahabatnya yang sakit, yang kemudian dia tidak bisa ada kemampuan istitaah untuk nyaur ya, mengqadha puasa itu, kemudian dialih tugaskan. Ini kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, disampaikan di sana siapa saja itu orang-orang yang kemudian bisa meninggalkan puasanya, bisa mengganti di lain waktu. Puasa itu ibadah yang sesungguhnya tidak berat bagi umat Muhammad itu. Karena satu, bagi orang yang sedang bepergian, itu dia sedang safar,
bukan mukim, maka kemudian dia bisa mengganti puasanya di lain waktu. Atau ia sakit dan sakitnya ini kemudian ada tanda-tanda bisa sembuh, nanti kemudian bisa setelah dia sembuh diganti di lain waktu pada saat dia kemudian sudah sembuh, kemudian dia mengganti puasanya itu. Pertanyaannya, kalau kemudian ini merasa tidak bisa sembuh sakitnya karena sangat berat, kemudian digantikan oleh orang lain, boleh atau tidak? Selama ini orang memang kemudian dia masih berkemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, karena gantinya puasa itu waktunya tidak pendek, 1 tahun berikutnya, gitu ya Bu ya. Misalkan puasa ini sahabat ibu sakit, kemudian gantinya bisa, kalau sekarang ini bulan apa ini, bulan Mei, sampai besok misalkan bulan Maret yang akan datang masih bisa disaur setelah dia menunggu kesembuhannya. Tapi kemudian dia kalau tidak sembuh, identitasnya diindikasikan sakitnya berat dan tidak sembuh, maka bisa digantikan dengan membayar fidyah. Bayar fidyah itu ya, bayar fidyahnya dapat dilakukan dengan mengeluarkan 6 ons beras atau bahan pokok itu kan ya. Nah ini dengan bayar fidyah sesungguhnya teman ibu tadi tidak usah perlu minta ganti orang lain, tetapi dengan mengeluarkan fidyah sudah cukup baginya, karena pada saat ada kewajiban berpuasa dia tidak istita'ah, dia tidak punya kemampuan, maka kemudian dia bisa menggantikan dengan fidyah. Persoalannya teman ibu tadi kemudian tidak berpuasa, sakit, meninggal. Nah, terus padahal puasanya ini belum selesai. Apakah bisa digenepi oleh orang lain? Bisa, tentunya oleh keluarganya dulu yang paling dekat-dekat untuk bisa menyempurnakan ibadah puasanya itu. Nah ini yang perlu untuk kita ketahui. Memang kalau kemudian kita baca terus dalam ayat itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini mengeluarkan fidyah untuk orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau dia punya kemampuan menunda di lain waktu, kemudian dia bisa berpuasa lagi, itu menjadi hal yang lebih baik kalau dia memang mengetahui keutamaan berpuasa. Ini begitu Bu, kira-kira hal yang tadi bisa kita sampaikan dalam menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Ya, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Windarno, izin bertanya pada Pak Ustadz, apakah amalan terbaik pada bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Win tadi bertanya tentang amalan apa yang terbaik pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini Kanjeng Nabi yang menyampaikan dalam satu hadisnya itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan, dengan hanya mencari ridha Allah, tidak yang lainnya, wahtisaban, dan penuh pengharapan, kehati-hatian atas ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa Pak Win tadi itu ya, insya Allah setahun yang lalu sudah diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, dan barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan ini, maka Allah akan juga ampuni kesalahan kita, menghidupkannya dengan apa ya, dengan salat tarawih. Tetapi ada satu hadis disampaikan oleh Kanjeng Nabi, al jannatu arba'atu nafar, surga itu merindukan 4 golongan orang. Al jannatu arba'atu nafar, yang pertama talil Quran, orang yang memang mengisi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, berpuasanya ini diisi dengan kemampuan bisa menjaga lisan kita dengan baik. Maka ada satu hadis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpuasa diajak padu itu ya, diajak berdebat
Nabi menyampaikan suruh kita mengucapkan saya sedang berpuasa. 2 kali itu suruh ngulang lagi. Saya baru berpuasa. Saya baru berpuasa di bulan baleni gitu ya, diulang-ulang. Kenapa? Karena saking pentingnya wahafidil lisan, menjaga lisan. Bicara tanpa kebohongan, bicara tidak ada dusta, tidak ada sumpah serapah, tidak lahun, tidak menghibah, tidak namimah, dan seterusnya, tidak memfitnah, semua dari lisan asalnya. Maka wahafidil lisan, menjaga lisan itu bagian dari amalan Ramadan yang sangat bagus. Wa mut'imil ji'an, kata Rasulullah, dan memberi makan pada orang yang berpuasa. Adil Bapak Ibu, jamaah sunnah itu tanya, Pak Ustadz Nur, kalau saya itu memberikan takjil, tapi untuk anak-anak TPA itu diterima enggak pahalanya? Kan ada yang enggak berpuasa Ustadz, gitu ya pertanyaannya. Dan saya balik tanya, Nabi itu sedekah kok mikir-mikir, enggak takjil kok mikir-mikir. Kalau orang itu sudah memberi, diniatkan itu bersedekah, memberikan iftar, meskipun tuh anaknya posone beduk, gitu kan ya. Atau puasanya sampai maghrib, tetap itu menjadi pahala bagi ibu bapak. Ini wa mut'imil ji'an, memberi buka pada orang yang berpuasa. Nah, kalau masjid tidak ada buka puasa bersama, gimana? Takjilnya untuk membantu kaum duafa, kaum miskin yang terpapar dengan perkara ekonomi. Maka ada gerakan tengok tetangga gitu kan ya. Kalau bapak ibu itu berbuka, ya tengok tetangga, siapa tahu ada tetangga yang tidak bisa ngelewat, bisa menanak nasi tapi nggak bisa ada lauknya. Itu ada penting itu gerakan tengok tetangga. Tidak boleh kita asik makan enak, tetangga kita belum kenyang atau tidak makan dengan nyaman. Maka yang terakhir adalah wassaimu Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini beberapa amalan-amalan yang afdol pada bulan puasa, termasuk bersedekah, mengeluarkan zakat mal. Zakat malnya nanti dihitung, kalau sudah 85 gram emas, nah dihitung semua kekayaan kita, dikurangi dengan hutang, kalau ada yang hutangnya sudah berapa itu, brutonya itu setelah bisa pula dihitung 2,5%-nya, disampaikan ke 8 asnaf yang perlu untuk kita perhatikan tadi. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah wa hadakumullah yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu untuk kita cermati. Oh sebentar, ini ada WA masuk, ada pertanyaan. Oh ini dari Pak Budi, tinggal di Sleman. Ini disampaikan Pak Budi Sleman bertanya, Pak Ustadz, bagaimana agar tetap tenang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan kondisi saat ini? Masya Allah ya, Pak Budi bertanya, mencari hal-hal yang penting bagaimana bisa tenang. Kita disampaikan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyaknya kita mengingat-ingat Allah, maka hatimu akan tenang. Maka ketenangan kita itu muncul dari motivasi diri kita. Kita itu kan ada 2 otak, otak kanan dan otak kiri. Konon katanya, nah ini yang bilang para ilmuwan itu, otak kiri itu dipergunakan untuk berpikir tentang hal-hal yang masuk akal, logika. Tapi yang otak kanan, ya, konon katanya hal-hal yang sifatnya non logika, perasaan. Maka kondisi pandemi seperti ini, takut dengan ketakutan sama tidak Bapak Ibu maknanya? Kalau takut yang bergerak yang otak sebelah kiri, karena dengan takut itu menjadi waspada. Ya, tapi kalau ketakutan ini akan menjadikan kemudian kita tidak lagi masuk akal. Takut boleh, dengan takut itu akan menjadi energi positif. Kita berhati-hati. Pada saat kita menggunakan masker, kewajiban kita apa? Saat pakai masker, banyak orang yang lupa pakai masker, lupa gak baca basmalah, padahal kita diajarkan pakai masker Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menjaga kita bukan maskernya. Virus COVID yang kecil itu bisa masuk dalam, tapi kita berikhtiar pakai masker ini sambil berdoa,
bismillah. Cuci tangan pakai hand sanitizer. Lupa nggak baca basmalah. Padahal yang menjaga kita itu adalah Allah. Basmalah dulu baru kita mencuci tangan. Supaya kemudian kita tidak menjadi berbuat kemusyrikan, tidak ketara. Seolah-olah kita itu merasa aman dengan masker, merasa aman dengan hand sanitizer, merasa aman dengan membuat jarak. Ini ikhtiar. Tetapi kemudian kuasa Allah itulah yang menjadikan kita dalam perlindungannya, karena ikhtiar sudah dilakukan. Maka kemudian kita berdoa. Maka tadi kalau Pak Budi menyampaikan pertanyaan, biar tenang bagaimana, diantaranya adalah ya kita mengikuti saja arahan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka banyak sekali Pak Budi di dalam fikih ibadah di era pandemik ini kita bisa melihat ya, sholat tarawih kita yang semula kita bisa merapatkan shaf, karena tidak mampu kita membuat rapatnya shaf di rumah, sholatnya dengan keluarga. Kemudian terus saat Bapak menjadi imam, kok takut nggak bisa baca surat-suratan, membaca boleh saat ngimami anak istrinya, dan seterusnya. Nah ini yang penting kita taati ulama. Dari ulama itu kita mengetahui cara-cara beragama yang memang sesuai dengan situasi yang sekarang ada. Yang kedua, mentaati pemerintah, kita diarahkan untuk bagaimana kita berikhtiar agar wabah ini segera selesai. Nah ini tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kepada Pak Budi, insya Allah nanti kita berikan buku tuntunan doa. Hasuna ini membuat tuntunan doa yang itu buku zikir ini ya, buku zikir ini yang kita dibuat oleh teman-teman dari Hasuna. Di sini sudah ada buku zikir ini kan kita baca, dibaca di tempat ini. Nah, nanti kita baca sama-sama, dan mudah-mudahan agar kita pada tahun ini diberikan oleh Allah kemuliaan dengan wabah menjadi orang yang tambah takwa, yang menjadi bertambah sabar. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga ada manfaatnya. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.